perkenalkan, saya Adi Saputra Loya, kelas MB6A, Prodi Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tes 3 Public Relation, yang dimana yang berjudul Marketing, Public Relation, dan Social Marketing. Yang pertama, pengertian dari marketing public relation adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang memungkinkan terjadinya pembelian dan pemuasan konsumen melalui komunikasi yang baik mengenai informasi dari perusahaan terhadap citra merek atau brand image terhadap suatu produk tertentu. Menurut Thomas L. Harris, pencetus pertama konsep marketing public relation, marketing public relation adalah proses perencanaan dan pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dan produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan para konsumen. Menurut Barrett Kotler, marketing public relation diciptakan untuk menambah atau memberikan nilai bagi produk melalui kemampuan yang unik untuk menunjukkan kredibilitas pesan produk tersebut. Menurut saya sendiri, marketing public relation itu adalah suatu proses yang dilakukan seperti mengevaluasi, merencanakan, atau membuat sebuah kegiatan yang terjadi sebuah pembelian melalui sebuah komunikasi yang baik tentang perusahaan terhadap citra merek perusahaan tersebut bagi suatu produk di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, tujuan atau manfaat marketing public relation. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran konsumen terhadap produk yang telah diluncurkan. Yang kedua, membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau manfaat atas produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mendorong antusiasme melalui suatu artikel sponsor tentang kegunaan dan manfaat suatu produk. Yang keempat, menekan biaya produksi iklan komersil baik di media cetak ataupun di media elektronik. Yang kelima, komitmen untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen. Yang keenam, membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk yang baru. Yang ketujuh, mengkomunikasikan terus-menerus melalui media public relation tentang aktivitas dan program kerja. Yang ke-8, membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk, barang, dan jasa. Yang ke-9, berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kegiatan negatif yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang. Di sini kita melihat contoh dari marketing public relation. Di sini contoh kasusnya yaitu Honda SUV New CR-V. Di sini tujuan program yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah memperkenalkan Honda New CR-V kepada masyarakat. Dan tujuan yang lainnya adalah meningkatkan brand awareness yang telah dimiliki sebagai publik bahkan seluruh dunia akan industri otomotif pabrikan Jepang Honda tersebut. Secara garis besar, MPR tersebut menyatukan kegiatan marketing dan public relation di dalamnya. Rencana program yang akan dilakukan yaitu media relation, membuat iklan, menjadi sponsorship, dan mengadakan event-event dan sebagainya. Masalah dan tantangan atau kendala yang biasanya dihadapi berdasarkan kasus dan fenomena di lapangan, yaitu terkadang perencanaan strategi yang kurang matang dari perusahaan. Kedua, sasaran atau tujuan yang kurang tepat yang diberikan oleh perusahaan. Ketiga, tekanan atau persaingan daripada kompetitor. Yang keempat, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah social marketing. Social marketing sendiri adalah penggunaan prinsip dan teknik pemasaran yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak sasaran
agar secara sukarela mengubah perilaku demi kebaikan dan kepentingan individu serta masyarakat. Menurut Richard S. Adnan, social marketing merupakan sebuah strategi yang digunakan oleh suatu kelompok atau institusi, khususnya pemerintah, dengan tujuan untuk mengubah kebiasaan dari kelompok sosial tersebut. Menurut Ananda Hussein dari Andreasen mengatakan, social marketing adalah suatu adaptasi dari teori-teori pemasaran dalam rangka mendesain suatu program untuk mempengaruhi seseorang merubah perilakunya secara sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan individu dan juga masyarakat. Selanjutnya, menurut Smith, secara umum social marketing bukan merupakan sains, tetapi lebih kepada kegiatan profesional yang bergantung pada beragam disiplin ilmu dan dalam rangka menciptakan program-program intervensi untuk merubah perilaku manusia. Menurut saya sendiri, social marketing adalah cara atau teknik yang dilakukan untuk mempengaruhi para konsumen agar mereka dapat dengan hati sukarela untuk membeli atau menginginkan produk atau jasa yang akan kita tawarkan kepada mereka. Tujuan dan manfaat social marketing. Yang pertama, cara yang mudah untuk mencari tahu lebih banyak pelanggan. Yang kedua, membantu pencarian target konsumen lebih efektif. Yang ketiga, membantu menemukan konsumen pasar dan memperluas target pasar. Yang keempat, memudahkan dalam memberikan feedback secara langsung. Yang kelima, mengembangkan target pasar dan selangkah lebih maju daripada kompetitor. Yang keenam, membantu meningkatkan pengunjung website dan ranking search engine. Yang ketujuh, memberikan informasi lebih cepat dengan sosial media. Yang kedelapan, lebih dekat dengan konsumen melalui sosial media. Yang kesembilan, meningkatkan brand awareness dan promosi dengan biaya yang lebih minim lagi. Oke, selanjutnya ini adalah contoh dari social marketing yang dimana social marketing ini bergulir dengan sosial media. Dalam melakukan social marketing, kita dapat menggunakan sosial media ini seperti dimana YouTube, blog, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Ini memudahkan kita untuk melakukan promosi kepada para konsumen. Masalah atau tantangan atau kendala yang biasanya dihadapi berdasarkan kasus atau fenomena di lapangan, yaitu satu, kegagalan dalam memahami media sosial atau tidak tahunya tentang media sosial. Kedua, kurangnya pemahaman tentang media sosial.